Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, di mana saja kita berada. Persiapkan hatimu. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, Allah kami yang hidup. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejauh langit dari bumi, itulah besar kasih setiamu dalam hati kami, dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuh
bawa syukurmu kepada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh katakan bersama, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
citaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur Tuhan, penuhi kami Bapa, penuhi kami Tuhan, dengan kerinduan untuk datang memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Allah kami yang hidup, Allah yang besar, gunung batu kami, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagimu Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Teruslah beracara di tengah-tengah kami, ya Allah Roh Kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini sembah kami Tuhan, syukur yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kami yang teguh. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Di dalam sukacita Tuhan. Mari bersama katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap,
Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ini janji Tuhan bagi kita. Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jangan kamu takut. Aku adalah. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun hibur kalau tak benar. Lagi pun beri kuat bila engkau masuk perang. Hai tidak pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah. Lagi aku tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai tidak pernah, hai tidak pernah. Lagi ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Meskipun berlaku susah dan celah, meskipun angin ribut dengan sukarnya,
mengingat janji Tuhan. Tuhan tetap tinggal tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam gelap. Meskipun berlaku susah dan jelas, meski angin ribut dengan sukarnya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap. Hai tidak pernah, hai tidak pernah, hai tidak pernah. Kelak Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai tidak pernah, hai tidak pernah. Kelak Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Sekali lagi katakan bersama, hai tidak pernah, hai tidak pernah. Kelak Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai tidak pernah, hai tidak pernah. Kelak Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Kelak Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Kelak Ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Puji nama Tuhan. Inilah tembang rindu kami bagimu Bapa. Dalam hamparan padang kehidupan kami mau berjuang membuat Engkau tersenyum. Sampai saatnya Tuhan, kami bertemu muka dengan Engkau Bapa. Engkau berkenan atas kehidupan kami. Terasa dunia ini hampa, fana,
tiada bermakna semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Perjalanan ini bagai dalam bara, mengukir permata. Di relungku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Mari lebih sungguh lagi katakan, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut perjalanan ini, walau dalam bara, mengukir permata. Di relungku rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu,
Mari jemaat saya persilakan berdiri di hamparan padang kehidupan. Rajut senyummu, perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rangkumu rencana jiwaku, kembangkan rinduku di tepi kisahku, ku gapai madu lakang langit di hamparan padang kehidupan, padang kehidupan, ku rajut senyummu, perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rangkumu rencana jiwaku, kembangkan rinduku di tepi kisahku, ku gapai madumu belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa seru sekalian alam, Allah sumber kehidupan kami, betapa bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, bersekutu di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu ini adalah kebutuhan batin kami, kebutuhan hidup kami yang tertinggi di saat kami sungguh-sungguh merindukan dan membutuhkan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau, menemukan Engkau. Terlebih lewat sabda kebenaran firman-Mu yang Tuhan hendak sampaikan melalui hamba-Mu. Layakkan dia, kuduskan dia, perkenankan dia untuk dapat menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi dan layakkan dia Tuhan, sehingga sungguh isi hati Allah yang tercurah memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dengan penuh syukur, kami membuka hati dan kehidupan kami, menyambut firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Pandemi yang sudah sekian lamanya harus kita lalui mengajarkan kepada setiap kita banyak hal. Mengajarkan kepada setiap kita banyak hal yang ternyata sekalipun dia sederhana namun sungguh berarti dan bermakna bagi kehidupan kita. 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Lalu kemudian ditambah lagi, berkembang menjadi 5M. Hal yang lain yang ternyata ada kalanya kita melupakan, itu juga mempengaruhi kesehatan kita dan menjaga tubuh kita dan hidup kita untuk dapat terjauh dari virus COVID-19. Kalau 3M tadi memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Yang lainnya membatasi aktivitas hidup kita. Dan yang kelima menjaga jarak.
memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi aktivitas, dan menjaga jarak. Lalu ditambah lagi sekarang ada yang membuatnya menjadi 6M. Kelima yang tadi ditambahkan yang terakhir, meditasi atau berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Berapapun banyaknya M itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kedisiplinan kita untuk bisa melakukan dan menjalankan semua protokol kesehatan itu. Itulah sebabnya dalam ibadah kita kali ini seluruh petugas kami wajibkan menggunakan masker, termasuk saya dan Ibu Mona tadi sebagai worship leader kita. Dan protokol kesehatan yang lain, mencuci tangan, menjaga jarak, aman supaya tidak saling menularkan atau menjangkitkan virus COVID-19 kepada yang lain. Jika kita mungkin membawanya dari tempat lain, itu pun kita terapkan. Nah, hari ini setidaknya salah satu dari ketiga, kelima, atau keenam M yang kita dapat ambil pelajarannya dari pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 ini, yaitu mencuci tangan menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan, kita pahami dan kita cermati bagi kehidupan kita. Mencuci tangan pada dasarnya adalah membersihkan segala kotoran yang masih tersisa dan ada di tangan kita. Jadi pandemi menjadikan kita sadar bahwa ternyata mencuci tangan, hal yang sangat sederhana itu efektif sekali menjauhkan kita dari terpaparnya virus COVID-19 di dalam tubuh kita. Pelajaran yang sejak dari dulu orang tua kita sudah ajarkan. Dari dulu bahkan juga nenek moyang kita sudah ajarkan. Supaya kita tidak terjangkiti penyakit. Dari hal yang paling sederhana, penyakit yang paling sederhana sampai penyakit yang paling rumit mungkin yang tidak ditemukan obatnya. Dari sekedar mencuci tangan itu ternyata kita bisa mengatasi, membatasi, bahkan meniadakan kemungkinan tertularnya kita terhadap virus, kuman, dan penyakit yang hendak masuk di dalam tubuh kita. Bahkan ketika kita kanak-kanak, ada lagunya kita diajarkan. Cuci tanganmu dulu sebelum kita makan, dek. Cuci tanganmu dulu sebelum kita makan, dek. Cuci tanganmu dulu. Iya. Tujuannya supaya kita menjaga kebersihan tangan kita dan diri kita, sehingga kita tidak terjangkit virus kuman penyakit yang memang itu tidak kita inginkan terjangkit di dalam tubuh kita. Jadi hal sederhana ini memberi dampak yang cukup besar. Nah, saya coba berusaha mencari tahu, coba berusaha menemukan apa saja kira-kira kegunaan dari mencuci tangan. Yang pertama itu memang membersihkan tangan kita dari kotoran yang menempel di tangan kita. Itu yang paling sederhana, membersihkan tangan kita dari kotoran yang menempel di tangan kita. Anak-anak biasanya kalau main keluar debu, ya, terus tanah, lumpur, kotoran, dan lain sebagainya yang menempel di tangannya, itu bersih dari tangannya. Tapi yang kedua ternyata bukan hanya sekedar membersihkan tangan kita dari kotoran yang menempel. Debu, tanah, ya, dan kotoran-kotoran yang lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua adalah mematikan virus ternyata. Mencuci tangan itu mematikan virus, kuman penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Dengan kotoran dibersihkan ternyata virus juga bisa dimatikan. Sabun itu ya mengkoagulasi lemak, mengumpulkan lemak supaya akhirnya setelah itu terkumpul dengan sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, itu membuat lemak itu tidak berdaya. Karena virus itu sebenarnya kumpulan lemak atau lemak yang memang membentuk atau protein yang membentuk si virus itu. Mati dia. Ada yang mati hanya dengan air, tapi ada yang mati harus dengan sabun, dan mencuci tangan dengan sabun itu lebih ampuh, lebih mujarab mematikan virus kuman penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Tetapi yang ketiga ternyata bukan hanya sekedar
membersihkan tangan kita dari kotoran atau mematikan virus kuman penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Mencuci tangan itu ternyata menghindarkan kita dari kematian. Ayo coba. Masuk Pak? Iya, pandemi ini membuktikan dengan mencuci tangan banyak orang itu bisa terhindarkan dari kematian. Sekali lagi, dengan hanya mencuci tangan, itu ternyata bisa menghindarkan banyak orang dari kematian. Jadi jangan sembrono dan jangan menganggap remeh. Mencuci tangan itu berguna sekali, bermanfaat sekali. Seluruh aktivitas kita, mari kita mulai dengan mencuci tangan. Ini tuh menyadarkan kita, dan harusnya terus kita jaga, jangan hanya gara-gara pandemi ini membuat kita lalu disiplin, setelah itu lalu kita longgar. Enggak, mari kita jadikan budaya kita. Bukan budaya baru sebenarnya, budaya lama yang diingatkan kembali. Mari terus kita mencuci tangan. Apalagi di bulan-bulan sekarang ini kita tahu pandemi COVID-19 itu meningkat pesat jumlah kasus positifnya. Jumlah kasus positifnya Indonesia mengejutkan. Ada puluhan ribu ditemukan. 20-an, hampir 30 ribu, kurang lebih 27 ribu kemarin saya coba berusaha melihat dan mendengar setelah memperhatikan berita di televisi. 27 ribu ditemukan kasus positif. Setelah varian Delta ditemukan dan menyebar ke seluruh dunia membuat kita gentar, dan 27 ribu itu. Cuci tangan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Supaya setidaknya kita tidak termasuk dari kelompok yang terpapar COVID itu dan membahayakan nyawa kita. Ingat, kegunaan yang ketiga dari mencuci tangan itu menjauhkan kita dari kemungkinan kematian. Menghindarkan kita dari kematian. Jadi mencuci tangan itu sampai seperti itu. Nah namun, ya, itu adalah aktivitas fisik. Yang kalau boleh dikatakan pada dasarnya anak kecil diajarin pun bisa sebenarnya. Apalagi orang tua dan dewasa. Harusnya sudah pasti lebih bisa. Dengan mencuci tangan, membersihkan kita dari berbagai macam kotoran, virus, kuman, penyakit, bahkan dari kematian. Tapi ada satu aktivitas mencuci tangan yang justru semakin sering dilakukan, itu justru semakin membuat kita kotor. Semakin kita lakukan aktivitas mencuci tangan itu, semakin membuat kita dekat dengan kematian. Dan aktivitas mencuci tangan inilah yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Pilatus, wali negeri Yudea pada masa itu. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius 27 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-26. Aktivitas mencuci tangan yang satu ini justru semakin sering kita lakukan, semakin membuat hidup kita menjadi jauh lebih kotor. Dan semakin aktivitas ini kita lakukan, semakin mendekatkan diri kita kepada kematian itu. Virus itu akan terus menjangkiti kehidupan kita. Dan aktivitas mencuci tangan yang satu ini jauh lebih berbahaya dari apapun juga. Karena nampaknya kita baik, karena nampaknya kita dipandang indah di hadapan banyak orang. Namun pada dasarnya kita sedang menciptakan diri kita menjadi seteru Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya. Wali negeri ini adalah Pilatus, wali negeri Yudea, perwakilan dari pemerintahan Romawi pada masa itu. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran.
Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Lihat, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan melakukan sebuah kesalahan. Catat baik-baik itu. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Ini pesan kedua yang ibarat kata disampaikan kepada Pilatus. Yang pertama dari orang-orang Yahudi itu yang menyerahkan Yesus karena dengki. Pesan yang kedua dari istrinya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya, mencuci tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sebuah perilaku membasuh atau mencuci tangan yang justru mendekatkan kita kepada kematian, kepada penghukuman kekal. Ketika kita tahu, nilai esensi yang bisa kita temukan dalam perikop ini adalah ketika kita tahu mana kebenaran dan mana kesesatan, lalu kita tidak membuktikan dan berusaha menunjukkan itu di hadapan semua orang, maka pada dasarnya perilaku mencuci tangan dan membasuh tangan kita justru menjerat kita, membawa kita sampai kepada titik bahwa kita sebenarnya layak untuk dihukum. Karena bukan kebenaran yang kita perjuangkan, bukan kebenaran yang kita perdengarkan, tetapi kesesatan dan kepalsuan yang kita perdengarkan dan justru kita perjuangkan di hadapan banyak orang. Nah, kalimat ini nampaknya rumit namun sederhananya sebenarnya. Setiap orang itu ketika diposisikan dalam posisi mana yang seharusnya dia bela, kebenaran atau kesesatan, jika perjuangan itu mengganggu kenyamanan dirinya, maka disitulah titik awal. Apakah sungguh orang ini memilih kebenaran atau kesesatan? Nah, kita tahu pada dasarnya manusia itu cenderung untuk mencari kenyamanan, mencari kesenangan bagi dirinya. Dia pengen posisinya aman, terjaga, dan tidak terganggu dengan apapun juga. Dan ketika persoalan diperhadapkan dengan dirinya dan dia harus memilih, hampir sebagian besar orang itu sulit untuk menentukan mana pilihan yang paling benar, mana pilihan yang paling tepat. Mengedepankan kebenaran atau tetap mengikuti kesesatan. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu biasanya karena yang pertama, saya mencatat di sini, orang akhirnya rela menginjak-injak kebenaran dan tanpa sadar sedang mengizinkan kesesatan masuk di dalam kehidupan dirinya maupun kehidupan orang lain. Di saat dia mulai takut kehilangan kenyamanan dirinya. Dan kenyamanan diri itu bisa berupa uang, bisa berupa jabatan,
Dan jabatan itu biasanya diikuti dengan pengaruh atau kehilangan popularitas pengikut orang yang memuja dan memuji dirinya. Dan melaluinya dia tidak mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua alasan, kenapa orang seringkali rela menginjak-injak kebenaran dan lebih mengizinkan kesesatan. Menang dan menguasai dirinya dan kehidupan banyak orang. Karena dia takut hilang keamanan pada dirinya. Karena biasanya kalau orang membela kebenaran, itu nggak aman hidupnya. Bukan hanya nggak nyaman, tetapi juga nggak aman. Banyak orang benci. Banyak orang akan menyerang, bahkan menikam diri dan kehidupannya. Dan itu tanggung jawabnya besar dan berat. Tidak mudah. Tidak mudah. Dan saat itu Pilatus diperhadapkan dengan pilihan yang sulit memang. Sulit memang. Pilihan yang sulit, tidak mudah. Ketika dia ingin mengikuti kata hatinya, ya, dia tahu bahwa orang Yahudi ketika membawa Yesus di hadapannya itu, di hadapan pengadilan wali negeri, itu karena dengki. Tidak ada kesalahan ditemukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu itu. Dia tahu itu sebagai kebenaran. Dan bahkan Tuhan melalui mimpi yang dialami dan didapatkan oleh istri dari Pilatus ini, Tuhan berbicara dengan tegas dan keras bahwa memang Kristus itu tidak bersalah. Sinyal dari istrinya pun itu sudah kuat. Orang ini orang benar. Tapi tetap dua sinyal itu tidak dianggap. Dan sinyal yang ketiga sebenarnya dalam perkamen-perkamen Tua dijelaskan, Pilatus ini pernah berjumpa dengan Kristus. Dia pernah berdiskusi dan berdialog dengan Kristus. Dan dalam pertimbangan dirinya pun dia menemukan ini orang baik. Ini orang benar. Gak ada alasan untuk aku memberikan hukuman kepada orang ini. Tetapi tiga sinyal yang kuat itu tidak juga membuat dia yakin bahwa seharusnya kebenaran yang dia bela. Bukan kesesatan yang dia bela. Dan ternyata Pilatus terdesak. Yang pertama, jika dia memilih untuk membela Kristus itu, Yesus yang disebut Kristus, kenyamanannya hilang. Kenapa? Ketika dia membela Kristus, orang Yahudi bisa memberontak. Orang Yahudi bisa melaporkan wali negeri ini kepada pemerintah Roma. Dan pemerintah Roma bisa menggantikan posisi Pilatus ini dengan orang lain. Dan itu tidak nyaman. Dan juga tidak aman ketika pemberontakan terjadi bisa-bisa nyawa dari Pilatus terancam. Nyawa dari keluarganya terancam. Ini pilihan yang tidak mudah. Bisa jadi kalau kita ditempatkan di posisi Pilatus, kita akan mengambil sikap dan tindakan yang sama. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah di sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal sederhana. Dari sikap mencuci tangan yang ternyata sebenarnya membahayakan kehidupan kita. Mencuci tangan dari memperjuangkan kebenaran. Itu sebuah pilihan yang memang tidak mudah. Namun jika kita melakukan itu, mencuci tangan demi memperjuangkan kebenaran. Mencuci tangan demi memperjuangkan kebenaran. Maka sebenarnya kita sedang membawa diri kita kepada malapetaka terbesar dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Justru tidak akan membersihkan kita dari kotoran itu, tetapi justru semakin membuat hidup kita semakin kotor di hadapan Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, Pak, nggak gampang loh Pak, nggak mudah loh Pak. Nggak mudah untuk bisa seperti itu. Betul, memang tidak mudah. Itulah sebabnya. Hal yang pertama, keberanian kita untuk tidak mencuci tangan demi memperjuangkan kebenaran, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang matang jiwanya dan dewasa imannya. Pembelaan kita kepada kebenaran itu tidak bisa dilakukan dalam kekerdilan jiwa dan kekanak-kanakan iman serta percaya kita kepada Tuhan.
Kerelaan kita berjuang bagi kebenaran itu hanya bagi orang-orang yang dewasa mental, jiwa, dan imannya di hadapan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita, ada di posisi mana kita? Ada di posisi mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah kita masih kanak-kanak? Adakah kita masih remaja? Balita bahkan? Atau kita sudah dewasa? Kita yang paling tahu keberadaan diri kita. Kalau kita di hadapan banyak orang berkata, aku ini pengikut Kristus, aku sudah dewasa di dalam Tuhan, aku tahu kebenaran, aku mengerti dan paham apa yang dimaksudkan Tuhan dalam kebenaran Injil. Apa kata Alkitab, aku paham dan aku mengerti. Harusnya kita berani disebut sebagai orang-orang yang dewasa mental dan dewasa imannya di hadapan Tuhan. Padahal dewasa mental itu diperuntukkan bagi manusia pada umumnya. Semua orang berharap memiliki kedewasaan mental. Mampu mengkalkulasi, mampu menghitung, mampu mempertimbangkan. Tidak usah menggunakan nilai-nilai Kristiani. Banyak orang mampu memiliki kedewasaan yang seperti itu. Dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia tahu. Bahkan tanpa kebenaran firman Tuhan, mereka bisa paham. Untuk kedewasaan mental itu. Standar manusia pada umumnya, seharusnya kita bisa meraihnya. Nah sekarang kalau kita menyebut diri sebagai umat Kristiani, umat Tuhan, bukan hanya sekedar kedewasaan mental yang diharapkan ada di dalam kehidupan kita. Yang diharapkan Tuhan adalah kedewasaan iman. Dan kedewasaan iman itu artinya kedewasaan percaya kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan adalah sang kebenaran, maka perjuangan kita untuk mengedepankan kepentingan Tuhan itu pasti tidak akan dibiarkan Tuhan tanpa pembelaan. Nah kesadaran itu seringkali tipis dan minim kita miliki. Kalau kebenaran yang kita perjuangkan, tidak mungkin Tuhan tidak membela kita. Nah nanti bicara bagaimana caranya, itu bagian yang berikutnya nanti kita akan bicarakan. Tetapi untuk rela membela kebenaran, rela tidak mencuci tangan ini. Rela tidak mencuci tangan bagi pembelaan atas kebenaran ini, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dewasa. Nah, dewasa mental dan iman itu sebenarnya akumulasinya sederhana, ya orang dewasa saja. Orang yang dewasa sebagai manusia yang dewasa. Kalau manusia itu kan tahu bertuhan, ya, tahu bersosialisasi pula dengan manusia lain. Mampu bersosialisasi dengan manusia lain itu kedewasaan mental. Mampu menyadari keberadaan Tuhan itu kedewasaan iman. Nah, manusia harusnya seperti itu. Orang yang dewasa itu adalah orang yang seperti itu. Nah, rela tidak mencuci tangan demi memperjuangkan kebenaran hanya bagi orang-orang yang sudah dewasa. Ada di posisi mana saudara dan saya hari ini? Kalau masih kanak-kanak, ya sudah. Bukan berarti lalu khotbah ini bukan untuk saudara, bukan. Tetap khotbah ini bagi saudara dan saya demi supaya membuat kita semakin berlatih, berjuang sampai akhirnya kita akil balik, dianggap dewasa dan layak. Karena ini titik balik dari semua kehidupan kita, mengarah kepada kebenaran, kehidupan kekal, atau mengarah kepada kesesatan dan penghakiman kekal. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Dari hal yang sederhana, nggak bohong sama istri, nggak bohong sama anak-anak, nggak bohong sama mertua, itu paling sederhana. Nggak usah jadi Kristen pun harusnya sudah bisa kita. Papi mah cipoak mulu, bohong mulu, ini itu, alah papi. Anak-anakmu akhirnya tahu, istrimu, suamimu pun tahu. Alah, kalau udah mami yang ngomong mah, bohong aja. Atau aduh, pokoknya papi 5 ayat 1. Apa itu maksudnya? Kalau papi bohong, itu artinya papi harus dimaklumi. Karena papi adalah kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga itu boleh bohong. Kepala rumah tangga, ya kan? Siapa dulu bosnya, gitu kan? Sampai ada peraturan kan? Peraturan pertama, bos tidak pernah salah. Itu diganti. Peraturan pertama, suami atau kepala rumah tangga tidak pernah salah. Peraturan yang kedua, kalau bos atau kepala rumah tangga salah, lihat peraturan pertama. Papi 1 ayat 5. Bapak 1 ayat 5, suami 1 ayat yang kelima. Dan akhirnya kita menjadi
suami yang otoriter. Atau juga istri yang mau menang sendiri. Belajar sebagai karyawan tidak mencurangi perhitungan perusahaan yang memang seharusnya sudah lakukan dengan wajar. Nah ini hal yang sudah berubah dan memang kontradiksi dalam kehidupan nyata. Nah yang wajar itu justru dibohongin Pak, yang wajar itu justru dirubah Pak, yang wajar itu harus dibedakan Pak pembukuannya, harus dibedakan Pak ininya, harus dibedakan Pak itunya. Ya sudah, memang nilai dunia ini sudah rusak. Nah makanya mana yang kita mau pilih? Hanya bagi orang-orang dewasa perjuangan ini. Kalau memang kita mau milih hanya sekedar bermain-main saja, silakan. Dunia ini memang tempat bermain-main. Dan akhirnya memang penuh dengan sandiwara. Kan ada satu nyanyian itu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ternyata semua sandiwara. Jadi lagu ini hanya sekedar bertanya, nggak tahu kenapa kita semua bersandiwara. Karena memang nilai dunia sudah berubah. Nggak butuh Pak itu dewasa, nggak butuh itu Pak mental, iman, apa itu Pak. Urusan ke 157, bahkan 1725, urusan kesekian, nggak ada hitungannya udah, bahkan nggak dihitung sama sekali. Karena kalau itu dihitung Pak, nggak untung kita, tadi nggak nyaman kita, nggak aman posisi kita Pak. Ya sudah. Itulah sebabnya mencuci tangan yang satu ini justru membawa kita kepada kekotoran demi kekotoran. Justru membawa kita semakin dekat kepada penghukuman kekal itu. Ayo. Ayo. Dan budaya permisif dunia ini membuat kita semakin tidak peduli dengan semua nilai-nilai itu. Banyak kita mencuci tangan. Yang penting gua gak ikut-ikutan lah. Gak urusan, itu bukan urusan gua. Sama seperti Pilatus. Sama. Nama saudara Agus, Joko, Parno, tapi perilakunya Pilatus sebenarnya. Suka mencuci tangan. Nah memang kerelaan untuk tidak mencuci tangan di bagian yang satu ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dewasa. Mental dan dewasa imannya. Tidak bisa tidak. Waduh, ini tidak mudah. Itulah yang terjadi. Nah, kalau orang-orang yang belum dewasa mental dan belum dewasa spiritual atau dewasa iman, ya, lebih tepatnya, itu sebenarnya egoisme masih menjadi Tuhan bagi dirinya. Egoisme masih menjadi Tuhan bagi dirinya. Yang penting urusanku selesai. Yang penting keinginanku terpenuhi. Yang penting pundi-pundiku terpenuhi. Yang penting saldoku numpuk, yang penting yang lainnya, tapi semuanya hanya tertuju kepada dirinya. Dialah Tuhan atas semuanya itu. Even ketika kita ke gereja, even ketika kita melayani dan apapun juga bahkan yang kita lakukan, tujuannya demi senangnya diri kita, aman dan nyamannya, baik diri dan kelompok kita. Silahkan, itu mah sementara. Setelah mati semuanya terbukti kok saudara. Ayo. Mari. Jangan sampai pengiringan kita akan Tuhan selama ini tidak ada gunanya. Ternyata bukan Tuhan yang kita iring. Iring di Kau saja Tuhan. Tiada lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan, Sang pelindung jiwaku. Tiada lain jalan selamat
Sungguhkah darah Yesus yang sudah membasuh kita? Atau ternyata darah yang lain yang mencuci diri kita demi aman dan nyamannya diri kita? Demi terbebaskannya diri kita dari kesulitan-kesulitan yang tidak ingin kita hadapi. Padahal pada dasarnya hidup ini mau saudara pilih yang baik atau pilih yang jahat, susah juga loh saudara. Sama-sama beratnya, tapi ujungnya yang membuat berbeda. Ayo, saudara mau pilih mana? Apalagi kalau sudah mulai ngurusin persoalan orang nih. Wah, saya aja masih punya persoalan. Ngapain ngurusin persoalan orang lain? Itulah egoisme mulai mencuat. Menguasai diri kita dan menjadi Tuhan atas diri kita. Terlebih lagi kembali. Masa pandemi kita melihat ada banyak orang kesusahan. Ayo mau ngomong apa? Kami GSKI Selipi berjuang dan berusaha lewat pelayanan diakonia. Ibu Peggy Yan Sultra itu, waduh, dia berjuang dan bersama tim di situ. Ada Kak Feby, ya, bersama juga dengan istri saya berusaha menemukan cara yang terbaik bagaimana menolong orang, tetapi juga tidak memanjakan, melatih orang, tetapi juga tidak membuat dia terperosok kepada jurang yang lain. Wah, itu tidak mudah, tapi kami berusaha memilih itu. Dan kesempatan-kesempatan ini bukan hanya ditujukan kepada gereja atau institusi-institusi sosial lainnya yang mungkin juga memang bergerak di bidang sosial, tetapi ditujukan kepada setiap kita. Semangat kemanusiaan itu adakah atau masih adakah di dalam diri kita? Masih tersisakah kepedulian kita kepada sesama kita? Kalau enggak, sudah selesai. Mau label agamamu apapun. Kalau tidak ada kepedulian kepada sesama, cuci tangan kamu seperti Pilatus. Pengen bersih padahal semakin kotor hidup kita. Justru ketika kita terkotori oleh persoalan hidup orang lain. Dalam tanda kutip ya, terkotori di situ kita ikut terlibat di dalam persoalan hidup orang lain. Tercemari dengan hiruk pikuk kehidupan orang lain demi menolong mereka. Sebenarnya kita semakin bersih di hadapan Tuhan. Aduh gak mudah Bapak-Bapak sekalian. Beberapa kali selama pandemi ini, Pak, aduh Pak udah gak ada duit Pak. Aduh Pak, ini uang yang terakhir, tolong Pak. Mau ngomong apa? Itu urusanmu, ngapain? Saya juga susah. Gereja juga lagi sulit. Bisa saja. Tapi nggak bisa, Tuhan itu gerakkan hati untuk aduh ya ayo kita bisa tolong apa ini? Kita bikin apa? Kita bagaimana? Aduh. Tidak mudah memang, tapi itu pelatihan bagi kita. Demi supaya kedewasaan mental dan kedewasaan iman kita tercipta. Egoisme dikikis, bahkan disikat habis, digantikan dengan kerelaan dan kepedulian Tuhan kepada sesama yang ada di dalam diri kita. Jadi, kerelaan untuk tidak mencuci tangan demi memperjuangkan kebenaran hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dewasa. Tetapi yang kedua, bukan hanya itu. Kerelaan untuk tidak mencuci tangan demi memperjuangkan kebenaran itu hanya bagi orang-orang yang memang tujuannya ke surga. Tujuannya ke sana, bukan ke tempat yang lain. Ayo, saya mau tanya nih. Berapa lama kita bisa menginjakkan kaki di bumi ini? Berapa lama sih juga berapa nikmat sih? Ayo, setelah kita tidak ada di bumi ini, beberapa minggu ini saya terus diingatkan oleh Tuhan. Rasanya bisa-bisa tanpa kita tahu waktu akhir hidup kita bisa selesai, entah kapan saja. Terus diingatkan. Dan setelah kita mati, apa yang kita mau bawa? Apa yang kita mau tunjukkan di hadapan Tuhan sih? Apa yang kita mau bisa buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang layak diselamatkan Tuhan? Apa ayo? Label jabatanmu, pengaruhmu kepada orang lain, uangmu yang begitu banyak, posisimu yang paling tinggi di perusahaan atau tempat di mana engkau bekerja, atau popularitas yang kau miliki. Enggak loh, enggak. Tapi adakah sungguh kebenaran yang kita buktikan dalam kehidupan nyata kita? Apa yang bisa membuat Tuhan itu jatuh hati sama kita? Lalu Tuhan berkata, Andreas Agus, engkau layak menerima kehidupan kekal. Apa?
Jabatan sebagai gembala, label, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Enggak. Ini cuma bungkus, tapi yang asli itu di kehidupan nyata. Sungguhkah hati kita belum jatuh, tercurah untuk bisa peduli, rela melakukan ini itu, demi supaya sungguh kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehidupan orang lain tertolong, kehidupan orang lain terjaga. Dan itu upaya setiap kita untuk mengarahkan hati dan batin kita pada satu-satunya tujuan yang utama. Tidak ada yang lain. Setelah mati mau kemana sih? Ada yang mau ke neraka? Enggak ada. Ada yang mau ketemu setan? Ada yang mau ketemu iblis? Enggak. Walaupun manusia itu bisa lebih percaya setan daripada Tuhan. Ayo coba. Tapi matinya pengen ketemu Tuhan. Enggak fair kan? Ayo. Coba. Manusia itu kalau pergi ke rumah yang kosong, rasa-rasanya lebih yakin setan ada dibanding Tuhan. Betul kan? Dan lebih percaya bahwa setan ada dibandingkan Tuhan. Tapi kalau mati, pengennya ketemu Tuhan. Coba, betapa naif dan konyol sikap seperti itu. Perilakunya, kalau menggunakan analogi, perilakunya lebih sering kesetanan daripada ketuhanan. Kalau boleh dibilang. Tapi mau matinya ketemu Tuhan. Nah, itu kan kondisi yang tidak fair. Konyol. Bahkan setan pun tertawa melihat sikap yang seperti itu. Tuhan sudah sering mengingatkan, lalu setan juga pasti sering mendengar kalimat-kalimat itu. Setan itu mungkin di neraka sana geleng-geleng kepala gitu. Gila, gua aja gak seberani itu sama Tuhan. Gila ya, manusia bisa berani ya sama Tuhan ya. Bisa seperti itu ya. Alkitab membuktikan, setan itu kalau ketemu Tuhan itu gemeteran, betul-betul gemeter, itu tremblingnya, takut gitu. Manusia di gereja aja gak takut. Atau mungkin Pak saking takutnya makanya tidur di dalam gereja. Tidur di dalam gereja. Saking takutnya. Nah, sekarang sudah gak ada lagi tuh tidur ketika kebaktian online. Di rumah memang, pendeta gak tahu ini. Lebih lagi di gereja saja pendeta tahu bisa tidur. Ini apalagi pendeta gak tahu. Semakin itu ngoroknya, kencengnya bukan main. Apalagi kebaktian kita jam 7 pagi. Ngorok dah udah. Pendeta nggak tahu ini, majelis nggak tahu ini, tapi setan tahu loh saudara. Setan tahu saudara sedang menyimpang jalan, apalagi Tuhan. Lalu kita matinya mau masuk surga kan nggak mungkin, nggak fair. Nah, orang yang rela memperjuangkan kebenaran itu adalah orang-orang yang memang tujuannya ke sana. Enggak ke tempat yang lain. Ayo, mau enggak? Tujuannya ke sana, bukan ke tempat yang lain. Kalau Pilatus tahu itu, tujuannya ke sana, dia rela itu. Enggak, ini orang benar. Jabatannya dia pertaruhkan. Nyawanya pun dia pertaruhkan. Nah, sayangnya memang mungkin Pilatus belum betul-betul mengenal Tuhan. Nah, saudara dan saya, sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan? Apakah lebih rendah dari Pilatus atau lebih tinggi dari Pilatus? Ada di mana? Kalau pengenalan kita akan Tuhan jauh lebih tinggi dari Pilatus, dalam tanda kutip, kalau sudah menyebut si orang kafir itu, ayo buktikan ketidakkafiran kita. Dengan sungguh-sungguh, kalau memang tujuanku ke sana, aku peduli pada sesama. Aku peduli pada pelayanan gereja. Aku peduli kepada kehendak Tuhan. Aku peduli kepada istriku. Aku peduli kepada suamiku. Aku tahu apa yang baik bagi anak-anakku. Aku mau memperjuangkannya. Itu membuktikan kita sebagai orang-orang yang memang layak diterima di kehidupan kekal sana. Kalau enggak, mau ngomong apapun, gak ada gunanya. Nonsense. Karena action speaks louder than words. Perilaku perbuatan itu bersuara lebih keras, lebih nyaring dibandingkan perkataanmu. Jangan cuma ngomong I love you mom, I love you pap, I love you nak. Enggak, buktikan love you-nya dirimu itu. Dengan memperjuangkan apa yang baik. Apa yang baik bagi anak kita, itu adalah perjuangan bagi kebenaran. Gak harus sudah pergi berperang membela kebenaran, bukan itu. Berperanglah di kehidupan nyatamu. Anak-anakmu, istrimu, suamimu, mertuamu, semua saudara-saudaramu, orang-orang yang dekat dengan engkau, kau perjuangkan kehidupannya, sehingga mereka sungguh berjumpa dengan Tuhan, sama seperti engkau pun berjumpa dengan Tuhan. Dan mari kita bawa mereka semua, sungguh berjumpa dengan Tuhan, kekasih jiwa kita, sampai di kekekalan sana. Jangan cuma bangga sebagai suami, jangan cuma bangga sebagai istri,
atau anak-anak yang menyebut diri sebagai umat Kristiani. Tapi banggalah jika engkau bisa sampai ke sana. Dimulai dengan memperjuangkan kebenaran demi kebenaran yang Tuhan taruhkan dalam diri kita. Dan baru kita layak disebut sebagai orang yang sungguh mengiring Tuhan itu. Aduh. Ini perilaku yang harus kita tunjukkan, perilaku yang harus kita buktikan. Dan sama seperti yang Rasul Paulus kalimatkan di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 dan 20. Aduh, ini mah udah harusnya kita tutup mata hafal ayat ini. Tapi kalau memang kita belum hafal, baca dulu, baru hafalkan dalam hati dan praktekkan dalam hidup nyata. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Mati atas semua peraturan-peraturan lahiriah itu. Harusnya bukan ini. Supaya aku hidup untuk Allah. Kita tahu mana yang baik dan yang benar karena kita mengenal Tuhan tadi. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku, sehingga Rasul Paulus berani berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang membuat Kristus rela mati di atas kayu salib demi semua orang padahal dia tidak salah. Mampukah kita? Mari kita berjuang. Dari hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil dalam hidup kita. Apapun itu. Supaya kita tidak terbiasa mencuci tangan. Gak rela, gak peduli sama orang lain. Gak rela untuk ngurusin persoalan hidup orang lain. Padahal tiap hari kita harus bersentuhan dengan hidup orang lain. Mau gimana? Kita harus rela dan berani terjun. Sama seperti Kristus. Yang tidak bersalah tapi rela dianggap salah. Demi keselamatan semua umat manusia. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Apapun itu. Bisa air putih kalau saudara tidak punya anggur atau minuman-minuman berwarna. Teh. Atau jika Bapak Saudara bisa menyiapkan anggur, siapkan anggur, roti atau crackers yang ada, persiapkan dengan baik. Dan terlebih dari itu, mari persiapkan hati dengan tulus untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus kita. Atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, Potong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhan ku selamati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa.
Mari kita angkat roti dan anggur perjamuan kudus dengan kedua tangan kita. Bapa, mari yang kami harapkan dan kami rindukan Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dan anugerah-Mu atas roti dan anggur perjamuan kudus ini. Sehingga roti dan anggur perjamuan kudus ini menjadi alat berkat bagi setiap kami yang memakan dan meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Turunkan kedua tangan saudara. Mari ikuti saya bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan tulus bagi roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hidupku selama-lamanya. Salibnya selama mulia. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 oh, salibnya, selama mulia. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa roti ini menunjuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mensyukuri anugerah-Mu Tuhan. Kami mensyukuri kasih karunia-Mu. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Lord, betapa kami bersyukur. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, pengorbanan-Mu sungguh berharga bagi hidup kami. Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami muliakan nama-Mu. Hidup kami ya Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, ya Tuhan. Oh, glory, haleluya. Besar, agung, perkasa Engkau ya Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, Yesus. Kami tahu tidak mudah untuk berjuang bagi kebenaran-Mu Tuhan. Nampak sulit di mata kami. Namun betapa kami bersyukur. Korban-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa Engkau rela Tuhan menyelamatkan hidup kami. Korban-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa Engkau peduli atas keselamatan hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk sungguh seteladanan dengan kehidupan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus-Mu Bapa. Meneguhkan kami bahwa kami adalah umat tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan kami diajarkan untuk membuktikan kebenaran itu menjadi perilaku nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir dari ibadah ini kami rindu menyambut segala berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu. Terima dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai, menaungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan kita sekalian, dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.